Tahu nggak guys, di tempat lokasi kami berdiri ini merupakan salah satu titik rekahan atau patahan aktif dari lapisan bumi atau yang dikenal dengan sesar Lembang. Ya, nama tempat ini adalah Tebing Keraton. Berada di titik 21 km sesar Lembang yang membentang 29 km mengelilingi tepi utara kota Bandung dan diperkirakan mampu menghasilkan gempa magnitudo 6,5 sampai dengan 7. Wow. Tapi kekhawatiran kita akan bencana gempa tadi berbanding terbalik dengan keindahan yang terhampar sekeliling tebing keraton ini. Penasaran ingin tahu ceritanya? Dan gimana treknya untuk sampai ke sana? Yuk ikuti ceritaku lebih lanjut. Untuk sampai ke tebing keraton dapat dicapai dengan berkendara mobil, lalu dilanjutkan dengan berkendara ojek motor atau berjalan kaki sampai ke titik lokasi. Karena kami menggunakan taksi online, kami berangkat dari titik Pasar Simpang Dago, kemudian menuju sampai ke parkir batas kendaraan mobil di area sekitar tebing keraton. Dalam perjalanan kami melewati Taman Hutan Raya Juanda dan dari sini masih membutuhkan sekitar 3,3 km lagi untuk sampai ke tebing keraton. Jika ketemu pertigaan, kami memilih jalur kanan yang melewati Bubur Gowes yang terkenal itu loh. Di sepanjang jalan kami melewati deretan guest house, penginapan ataupun villa-villa di kiri kanan kami. Dan beberapa spot view perbukitan dan hutan-hutan di kiri kanan yang cukup menyejukkan mata. Juga tersebar beberapa kafe-kafe di sepanjang jalan ini dengan view pegunungan ataupun perbukitan. Dan yang sempat terpantau antara lain itu ada Cafe Sultan Agung, ada Asaan Kopi, ada Bruriram Resto and Cafe, ada Pawon Tebing, ada Warung Karesta Cafe, Utara Cafe, lalu ada Imago Hills, ada Depakar Cafe, lalu Mekarwangi, Kopi Sultan, dan Kaskara Cafe, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya.
Akhirnya kami tiba di parkiran kendaraan beroda 4 karena jalan menuju ke titik tebing keraton selanjutnya hanya boleh dilalui oleh kendaraan beroda 2 atau motor, atau dengan berjalan kaki menanjak sejauh 2,5 km. Ada penawaran ojek motor dari warga setempat dengan biaya 50.000 per orang pulang pergi, tapi kami memilih untuk berjalan kaki saja. Ya, dari bawah tempat parkiran mobil kita nyambung jalan kaki ke atas. Katanya infonya 2,5 kilo sampai di tebing. Mari kita coba ya. Semoga aku kuat karena treknya mendaki nih. Kita tuh udah jalan 5 menit mendaki, masih aja dirayu untuk naik ojek. Luar biasa penawarannya ya, tapi kita harus tetap sopan. Jawabnya hatur nuhun, dicobian pak, bios gitu ya. Mau berhenti bentar gak? Boleh. Ya, lumayan kita mendaki terus ini dari bawah, padahal baru berapa menit. Sementara anakku sudah tuh, ya si Hilbert tenaga muda. But wait for us. Aduh guys, tibalah jalan yang datar. Aduh, tidak terlalu ini sih, tapi ternyata ada jalan datar juga, jadi bisa melepaskan ngos-ngosan. Ya itu jalan kakinya ibu itu usia 69. Tuh, usia 69 tapi masih kuat mendaki. Masa kita kalah ya kak ya? Ya. Ini bangunan apa ya? Kayaknya properti orang pribadi ini. Dikepagarin, tertulisnya apa tuh? Oh kan dijual sewa. Oh lahan sewa. Oke. Ada, nggak tahu ini villa apa, kayak tak terurus ya. Lekodo masuk ke dalam, tapi masuknya pun udah kayak hutan. Ini villanya kayaknya. Udah. Kelelahan dibayar dengan viewnya. Mari kita lihat dulu view-nya guys. Itu lembah di bawah. Ya. Masih jalan lagi mendaki ya. Sabar. Semoga kuat. Ya ini dia view-nya ya guys. Selama perjalanan dengan jalan kaki, pelan-pelan kita bisa menikmati. Sejauh ini kami sampai di gerbang ini. Entah ini daerah sudah berapa kilo kami jalan, kami tak tahu. Yang jelas ada warung-warung, tapi sepi. Ini ke atas juga, entah apa ini. Udah agak menurun. Tuh, kafenya kayaknya enak tuh. Wah, ini jalannya menurun guys. Mari kita menikmati jalan menurun dan datar ini. Oke. Agak lagi jalan mendatar dan menurun. Ini view-nya guys, coba lihat. Bagus guys. Bagus guys view-nya tuh. Wow. Siap. Saya putar ke sini ya. Nah, itu yang akan kita lalui. Anakku, bagaimana? Masih kuat? Masih. Padat penduduk.
ada penduduk guys. Tuh, ada penduduk. Ini pelangnya udah mau kabur. 300 meter lagi kita belok ke kiri, menanjak. Oke, let's go girl, boy. Naik lagi kita, 300 meter lagi. Semangat guys, ini godaan. Lihat tomatnya gede-gede. Ini kalau masa kecil ini sudah paluka ini semua, ini anak kolong. Ini kebun tomat guys, tomatnya gede-gede. Tuh, kebun tomat. Tuh kebun tomatnya. Aduh, 1 biji aja ya buat dimakan ya, boleh nggak ya? Oh, come on. Dosa nanti ya. Akhirnya kami tiba. Kayaknya Pak. Akhirnya kami tiba. We made it. Ini pintu gerbangnya. We made it. Nih masuk sini. Dari membangun di Nel Caesar also has a lot of buildings in it. Tapi beli tiket di sini bukan? Kami. Itu loh palangnya. Oh iya. Dilarang membangun di Caesar batis. Nih lihat, ini karena dia sesar Lembang, ada beberapa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh penduduk setempat. Ya, tidak boleh membangun di atas sesar. Siapkan tas siaga bencana, jangan panik, lindungi kepala, segera menuju tempat terbuka. Jauhi tiang pohon apa ini sumber listrik dan bangunan. Ya, itu jalan yang kami lalui tadi. Nah, ini pintu gerbangnya. Mari kita beli tiket dulu. Pegang. Di pos aja ini. Ya. Ada air minum. Air minum ini. Cuci tangan ini. Kilo jangan. Berapa jamnya Pak? 17.000. Iya, tutupnya sampai jam berapa? Tabung tak? 5 biji sudah. Oh ini. 5 biji. Pasti Pak. Hampir minggu. Dia tiketnya terus biasa. Oh, gitunya. Kalau nabung meser di itu bisa sampai tadi. Sekarang agak lebih jangan. Oh, gitu. Langsung diuningakan. Siap. Ya, Pak, ya dia dianukan ya di tangan. Kalau bilangnya mangan terus. Oh, belum mulai ada pelang-pelangnya di pohon-pohon. Ini guys, ini tiketnya 17.500. Ini pajak apanya? 2.000. Oke, ini adalah jalan Ya. jalan menuju ke area tebing keraton. Ini masih satu komplek dengan taman hutan raya yang ada di bawah. Jadi kalau beli tiket dari Tahura memasuki area ini tidak perlu beli tiket lagi. Kalau menyimak dari sejarahnya, jalur lokasi tebing ini dibuka oleh Abah Ase Sabana, seorang warga kampung Ciaregem, Puncak, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan pada 2014
dengan alasan untuk mencari rumput. Oleh Abah Ase, tebing ini diberi nama tebing jontor. Konon katanya karena persis seperti bibir yang habis ditonjok. Ayak wae. Nama keraton kemudian diberikan untuk mewakili kekaguman panorama sekeliling tebing yang megah dan menakjubkan sebab istana keraton. Ya, des. Keraton juga. Turun sini. Betul nggak ya? Kesini ya? Ya. Kesini ya? Tebing keraton ke sana Oh ya? iya. Suara burung. Ini kenapa pengawas? Pengunjung tidak diperbolehkan memberi makan monyet. Finally, we arrive. Asik. Ya, kita sudah sampai di pelataran tebing keraton. Ya, semangat kakak. Dan tempatnya sepi. Itu yang aku suka karena weekday. Nah, ini jalan sama isinya sama. Oh, sebaiknya kita ke sana dulu ya. Kita lihat view-nya dulu. Nah. Ini ada nggak boleh beri makan monyet ya. Ini ada jangan pohonnya. Namanya Puspakayu Mendang Gatal. Ya, nah ini dia saudara-saudara tebing keraton. Nah, indah sekali. Ini jalur sungainya ya. Posisi tebing keraton ini berada di tepi tebing dari sisi timur rekahan Sungai Cikapundung. Sedangkan bentangan sesar Lembang dari ujung tebing keraton ini mengarah ke sisi bukit di seberang atau di sebelah barat. Jadi jalur patahan melintasi Sungai Cikapundung. Nah, dari tempat saya berdiri ini, patahan Lembang nyambung ke bukit di seberang terus ke arah barat dan melewati daerah dan spot-spot wisata lainnya antara lain The Lodge Maribaya, Gunung Batu, Bukit Bintang, Sisko AU, Observatori Bosca, Pusdikowat, daerah Cisarua Cimahi, jembatan kereta api Jakarta Bandung sampai dengan melintasi aliran Sungai Cimeta di Padalarang.
Berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, tebing keraton dimungkinkan akan bertambah ketinggiannya dari koordinat yang sekarang juga bergeser ke kiri karena merupakan sesar aktif dengan pergerakan 3,45 mm per tahun dengan jenis pergerakan sesar mendatar sinistral dan pergerakan ke arah kiri, dan sesar naik reverse fault atau thrust fault yang salah satu blok batuan bergeser ke arah atas dan blok batuan lainnya bergeser ke bawah. Pemandangan sisi utara dari tebing keraton adalah daerah Lembang dengan latar jajaran pegunungan antara lain Gunung Burangrang, kaldera Gunung Sunda, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Capu Negara, Gunung Bukit Unggul, dan yang tidak tampak dari sini adalah Gunung Manglayang, Bukit Jarian, dan lain-lain. Dan untuk lebih jelasnya saya coba mengambil morfologinya dari Google Earth. Guys, mungkin ada baiknya kalau kita ketahui latar belakang dan sejarah terbentuknya sesar Lembang ini ya. Ya, buat nambah wawasan, baik juga kan? Seperti kita ketahui bersama bahwa kulit atau kerak bumi tempat kita berpijak terdiri dari sekitar 14 lempeng, baik itu lempeng samudra maupun lempeng benua. Awalnya hanya ada satu lempeng, yaitu Pangaea. Namun dalam kurun waktu ratusan juta tahun, lempeng-lempeng tersebut bergerak hingga memecahkan atau memisahkan diri dan terbentuklah 14 lempeng saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya tenaga tektonik atau arus konveksi pada mantel bumi atau proses sirkulasi arus magma di bawah bumi saat mentransfer panas inti bumi ke lapisan listosfer hingga lapisan kerak atau kulit bumi mengalami pergerakan. Bandung pada 30 juta tahun yang lalu masih berupa lautan dangkal yang di bagian baratnya ditumbuhi terumbu karang. Dan setelah mengalami pengangkatan akibat tenaga tektonik bumi menjadi perbukitan kapur, dan kita bisa jumpai di daerah Padalarang atau di Cipatat atau dikenal dengan Garden Stone. Selama kurun waktu 23 juta tahun yang lalu, kondisi laut dangkal bertahan hingga suatu saat berubah menjadi laut yang dalam disertai dengan munculnya gunung api bawah laut. Pada sekitar 5 juta tahun yang lalu, dasar laut mulai terangkat. Peristiwa pengangkatan dan munculnya gunung api tersebut akibat adanya tumbukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang makin intensif sejak 1,8 juta tahun yang lalu, yang juga mengakibatkan seluruh pulau Jawa terangkat dan disusul munculnya gunung api. Di daerah Bandung bermunculan pula gunung-gunung api, yaitu kompleks gunung api Malabar di selatan dan kompleks gunung api Tangkuban Perahu di utara. Di antara kompleks gunung api tersebut terbentuk cekungan yang disebut Cekungan Bandung dengan Sungai Citarum Purba mengalir di tengahnya. Sebelum gunung api Sunda Purba lahir, di tempat yang sama berdiri Gunung Jayagiri yang terbentuk sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sekitar 500.000 sampai 506.000 tahun yang lalu, Gunung Jayagiri meletus dan membentuk kaldera Prasunda. Kemudian dari kaldera ini 300.000 tahun yang lalu Gunung Sunda lahir. Ketinggian Gunung Sunda diperkirakan mencapai 4.000 mdpl, merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa saat itu setelah Gunung Tengger yang memiliki ketinggian 4.500 mdpl
yang merupakan cikal bakal Gunung Bromo saat ini. Kira-kira 100.000 tahun yang lalu, kondisi alam Bandung berubah drastis ketika salah satu gunung api yaitu Gunung Sunda meletus dengan hebatnya dan material letusannya menyumbat aliran sungai Citarum Purba. Bandung yang merupakan daerah cekungan kemudian berubah menjadi danau, dikenal dengan Danau Bandung Purba atau Situ Hyang. Akibat letusan Gunung Sunda yang berulang dan dahsyat, maka dapur magma di perut Gunung Sunda kosong yang menyebabkan dinding sebelah utara runtuh hingga terjadinya patahan atau sesar lembang. Proses ini diperkirakan terjadi sekitar 105.000 tahun yang lalu bersamaan dengan terbentuknya Danau Bandung Purba. Tebing utara Gunung Batu merupakan gawir sesar di mana patahan terjadi di bagian ini dan merupakan bagian kecil dari suatu patahan yang memanjang kurang lebih 29 km dari timur di lereng Gunung Palasari hingga ke barat di Cisarua. Letusan Gunung Sunda selain membendung Sungai Citarum Purba juga membentuk kaldera yang luas dan dinding kaldera masih bisa kita lihat di sekitar Situ Lembang. Sedang bagian tengah kaldera Gunung Sunda ditempati Gunung Tangkuban Perahu sekarang yang muncul sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kemudian Gunung Tangkuban Perahu beberapa kali meletus dan material vulkanik hasil letusannya memperdangkal Danau Bandung. Danau Bandung mulai mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu karena air danau yang melimpah mengalir ke arah barat melalui celah sempit antara puncak Punggungan Pasir Kiara dan puncak Larang. Makin lama makin membesar akibat proses erosi vertikal ke arah hulu semakin dalam. Pengeringan Danau Bandung disebabkan juga oleh pendangkalan akibat pengendapan material hasil erosi pada pegunungan yang mengelilingi Bandung dan celah sempit yang mengeringkan Danau Bandung menjadi Sungai Citarum sekarang yang mengalirkan air keluar dari cekungan, sebagian mengalir lurus dan sebagian mengalir melalui Sanghyang Tikor yang akhirnya bersatu kembali di Sanghyang Kenit. Syarat sesar dinyatakan aktif harus ada bukti pernah terjadi gempa di lokasi sesar. Dan tidak ada catatan sejarah yang rigid yang secara pasti menunjukkan pernah terjadi gempa bumi di tahun-tahun sekian. Oleh sebab itu dilakukanlah penelitian oleh Badan Riset Inovasi Nasional dengan mengaplikasikan teknologi LIDAR atau Light Detection of Ranging, yaitu teknologi peraba jarak jauh optik yang menggunakan sinar laser yang dapat menghasilkan informasi karakteristik topografi permukaan tanah dalam posisi vertikal maupun horizontal dan bisa menembus tutupan vegetasi tumbuhan hingga garis sesar dapat terlihat dengan jelas. Yang paling mudah adalah mempelajari pergeseran sungai. Nah, aliran sungai jika litologinya sama akan mengalir lurus ke bawah dan ketika ada gempa di sesar aktif maka sungai akan bergeser. Pergeseran terjadi di anak sungai Cimeta kilometer 5 Desa Pasir Langu daerah Ngamprah. Jika kondisi normal,
aliran sungai mengalir lurus dari atas ke bawah. Tapi yang terlihat di sini adalah pergeseran aliran ke arah kiri, dan ini adalah bukti sesar Lembang menggeser aliran sungai. Juga ada lembah sungai yang terputus karena aliran sungai yang dari atas terbajak atau bergeser atau berpindah ke kiri masuk ke dalam sungai Cimeta. Akibatnya sungai di bawah akan kering, juga disebut beheaded river. Ini adalah data hasil penelitian sungai-sungai yang bergeser di sepanjang sesar Lembang. Aliran sungai-sungai yang terputus dan mengalami pergeseran kemudian masuk ke sungai lainnya adalah Sungai Cimahi, kemudian ada Sungai Cihideng. Sedangkan Sungai Cikapundung saat ini makin panjang karena bergeser ke barat. Selain pergeseran sungai, bukti lainnya tentang keberadaan sesar aktif adalah dengan adanya gawir atau tebing curam yang terbentuk akibat adanya sesar atau patahan pada lapisan bumi dengan jenis pergeseran secara vertikal atau naik. Nah, kalau kita lihat dari sisi gunung atau pegunungan Tangkuban Perahu di sebelah utara dan kita melepas pandangan ke arah selatan, jika tidak ada sesar, morfologi atau wujud daratan melandai ke bawah. Tapi karena ada sesar Lembang, terbentuklah jajaran bukit dan gawir atau tebing yang memanjang sepanjang patahan yang seperti menghalangi atau menutupi aliran sungai dari pegunungan ke arah Bandung. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira kapan sesar Lembang ini akan menyebabkan gempa? Pada sekitar tahun 1940, seorang ahli geolog berkebangsaan Belanda, Van Bemmelen, berusaha menentukan waktu terjadinya gempa sesar Lembang. Dan menurut riset sesar Lembang dalam buku The Geology of Indonesia tahun 1949 yang ditulis oleh Van Bemmelen untuk para geolog Indonesia, sesar Lembang pertama kali aktif sekitar 100.000 tahun yang lalu bersamaan dengan pembentukan kaldera Gunung Sunda. Menurut peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional, sesar Lembang terakhir bergerak sekitar 500 tahun yang lalu atau abad ke-15 dan 60 sebelum Masehi. Diperkirakan periode ulang berkisar antara 500 sampai dengan 600 tahun dengan siklus gempa bumi antara 170 sampai dengan 670 tahun. Upaya monitoring sesar Lembang oleh BMKG sudah dilakukan sejak lama. Pada 1 Januari 1963, BMKG memasang dan mengoperasikan seismograf atau Worldwide Standardized Seismograph Network yang menghasilkan catatan gempa-gempa lokal pada seismogram analog di sekitar Lembang. Dan sebagai bukti peristiwa bahwa sesar Lembang adalah sesar aktif, terjadi gempa di 28 Agustus 2011 dengan kekuatan 3,3 magnitude di Kampung Muril, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung. Selanjutnya pada tanggal 14 dan 18 Mei tahun 2017 kembali terjadi gempa dengan kekuatan 2,8 magnitude. Namun tidak mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Kedua peristiwa tersebut cukup menunjukkan bahwa sesar Lembang telah berada pada masa akhir siklus gempanya dan mengindikasikan mulai terjadi pelepasan energi stres yang tersimpan. Artinya, suatu saat nanti sesar Lembang berpotensi memicu gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 6 sampai dengan 7 magnitude. Upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana
Saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah tingkat provinsi sampai ke daerah. Mitigasi secara struktural yaitu penetapan standarisasi penguatan struktur bangunan berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak yang berkompeten, dan secara non-struktural yaitu edukasi dan simulasi. Kedua cara tersebut adalah kunci utama dalam mitigasi gempa, sebab yang menimbulkan jatuhnya korban ketika terjadi gempa bukanlah gempa itu sendiri, melainkan bangunan yang runtuh. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap setiap pembangunan bangunan di zona sesar. Ada satu ungkapan dari masyarakat Sunda yang menyatakan bahwa Bumi Pasundan lahir saat Tuhan tersenyum. Ungkapan ini melambangkan keindahan morfologi bumi Pasundan yang kita kenal juga dengan Bandung. Namun, di balik keindahan alam yang terhampar di depan mata saya ini, akan ada ancaman bencana gempa yang cukup akan meluluh lantakkan keindahan yang ada. Yang artinya memang tidak ada yang abadi di bumi ini. Karena kepandaian manusia pun tidak mampu mengelak datangnya bencana gempa. Oleh sebab itu, selain tetap waspada dan selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan hidup, mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal positif, terus berbuat kebaikan, dan syukur-syukur bisa memberi manfaat dan menjadi berkat bagi sesama. Oke guys, sampai di sini dulu ceritaku tentang Tebing Keraton dan Sesar Lembang ya. Dan jika ada kekeliruan dalam penyampaian informasi, mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.